Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, kita diperjumpakan kembali dalam program Saat Teduh Malam. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan untuk itu kita angkat satu pujian pelengkap Kidung Jemaat 135 ayat 1 dan 3, O Sungai Rahmat. O Sungai Rahmat, curahkan air, sembuhkan bumi yang mengerang. O Sungai Rahmat, curahkan air, hapuskan darah yang menggenang. Tumbuhkan damai dan kebebasan, berakar dalam subur mekah. O Sungai Rahmat, curahkan air, buatlah dunia sembuh benar. Untuk pelayan firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kesetiaan-Mu yang terus kami alami. Dan malam ini, Tuhan persekutukan kami di sekitar firman-Mu. Karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan maksud dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu,
sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema kita datang pada alamat yang tepat. Datang pada alamat yang tepat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya hendak kembali menegaskan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali seseorang mengalami kesembuhan ataupun seseorang terlepas dari belenggu kehidupan yang berat, Tuhan Yesus selalu mengatakan hal ini, "Imanmu menyelamatkan engkau." Imanmulah yang menyelamatkan engkau. Jadi awal untuk mengalami mujizat Tuhan tidak lain adalah, adakah iman di dalam diriku? Itu hal yang pertama. Awal untuk mengalami mujizat Tuhan tidak lain, adakah iman dalam diriku? Dan saya mau menegaskan hal ini, saudara-saudara. Iman adalah keyakinan yang tidak bersyarat. Sebuah keyakinan yang tak dapat dipengaruhi dan diambat oleh situasi dan kondisi. Apapun keadaannya, walau tidak dapat dicerna oleh akal, tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang dipandangnya baik untuk kita. Karena itu saudara-saudara, iman akan menumbuhkan motivasi yang kuat untuk terus melangkah di tengah ketidakpastian. Iman memberi dorongan semangat di tengah ketiadaan harapan. Iman mencelikkan mata bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Iman melahirkan komitmen untuk selalu datang kepada Tuhan, terlebih ketika hidup ada di dalam ancaman kematian. Iman menumbuhkan keyakinan bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu unlimited, tanpa batas bagi yang percaya, walaupun sekarang harus diperhadapkan dengan tekanan. Apa yang dikisahkan di dalam Lukas pasal 8 ayat 40-56 misalnya. Saya mau katakan bahwa iman adalah ketetapan hati untuk memberi ruang bagi Tuhan agar Tuhan bekerja untuk menyatakan apa yang dipandangnya baik bagi orang yang datang kepadanya. Iman mendorong perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya untuk datang kepada Yesus, sekalipun tidak ada ruang baginya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iman mendorong dia untuk mendekat dan meyakinkan dirinya hanya dengan menyentuh jumbai jubahnya saja, aku pasti sembuh. Iman yang sama pula yang meneguhkan hati Yairus ketika Yesus berkata,
percaya saja anakmu tidak akan mati. Sehingga dengan perkataan itu, Yairus tetap menyerahkan semua perkara itu di bawah otoritas Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita belajar kepada perempuan janda yang dikisahkan dalam perikop kita malam ini. Apa yang ia lakukan dalam menghadapi persoalannya. Ketika tidak ada lagi jalan keluar baginya, ia datang pada alamat yang tepat. Ia tidak pergi kemana-mana, tetapi ia datang kepada Tuhan melalui nabinya, yakni Elisa. Benar saudara-saudara, ketika Elisa mengatakan, adakah sesuatu yang kau punya di rumah? Dan ia mengatakan, tidak ada sesuatu yang ada padaku untuk menyelesaikan persoalan ini, selain aku punya minyak dalam buli-buli yang kecil. Tetapi adakah hal ini dapat menyelesaikan masalahnya? Dari standar manusia, dari hitung-hitungan akal, hal itu adalah sebuah kemustahilan. Tetapi ketika Nabi Tuhan mengatakan, pergi, lakukan hal ini, minta bejana-bejana kepada semua tetanggamu, lalu masuk ke dalam rumahmu, tutup pintu itu, dan kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Perempuan ini saudara-saudara, melakukan tepat apa yang dikatakan oleh Elisa kepadanya. Sehingga semua persoalan yang melilit kehidupannya diselesaikan karena ketaatannya melakukan perintah Elisa. Saya mau mengatakan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, bahwa logika kita tidak akan mampu memberi jalan keluar atas setiap persoalan yang terjadi. Tetapi Anda dan saya, saudara dan saya, kita memiliki sesuatu yang sangat dahsyat, dan itulah yang harus kita lakukan. Percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi setiap persoalan. Karena itu, seberat dan sebesar apapun tantangan dan masalahmu, datanglah pada alamat yang tepat, yakni Tuhan. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, pelengkap Kidung Jemaat 184, nama Yesus yang termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita
berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Betapa banyak hal yang membuat hidup kami berhadapan dengan tekanan, kesulitan, dan kami sadar bahwa pada diri kami tidak ada kemampuan untuk mengatasi setiap masalah. Tetapi firman-Mu menyadarkan kami bahwa Tuhanlah alamat yang tepat bagi setiap masalah. Karena itu, kiranya firman-Mu meneguhkan kami semua di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan yang semakin memahitkan, di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Biarlah kami terus berharap kepada-Mu, terus beriman kepada-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberi jawaban untuk setiap masalah kami. Berkati semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing secara pribadi, pun demikian selaku keluarga, dan memberkati segala tugas karya mereka, pekerjaan mereka, bahkan anak-anak cucu mereka Tuhan berkati. Memberkati umat-Mu dan meneguhkan semua mereka di tengah-tengah menjalani kehidupan yang sampai pada saat ini kami belum tahu bila mana virus corona ini berakhir. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Gembala Agung bagi kami semua. Dan setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan, terlebih yang terpapar virus corona, Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan melawat, Tuhan yang akan memulihkan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pengurus BPSW 4 di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kiranya terus dimampukan oleh Tuhan dengan roh hikmat dan kearifan untuk menata pelayanan yang lebih baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami di dalam tugas dan tanggung jawab, terlebih khusus di tengah-tengah situasi kondisi persebaran virus corona. Bahkan dalam kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, biarlah Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan mereka di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi kami malam ini, agar kami dapat beristirahat dengan penuh damai, dan izinkan kami besok pagi bangun dengan tubuh keberkatan. Kami sampaikan doa dan harap kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.